Episode 161, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Yang Guilan panik, mengusap matanya dengan kuat, dan ingin maju 2 langkah dan melihat lebih dekat. Karena penglihatannya tidak terlalu bagus, dia khawatir dia salah melihatnya. Hei, kenapa kamu berlarian? Aku tidak bisa menonton di sini. Keluar. Tiba-tiba, seorang pelayan tinggi berlari masuk, berdiri di depan Yang Guilan, membawanya keluar, dan menutup pintu. Ini tempat peristirahatan bagi pemiliknya, bagaimana dia bisa mengunjunginya dengan santai. Wanita ini menganggap dirinya terlalu serius, dia berlarian sendirian. Saya baru saja mengatakannya. Anda hanya dapat mengunjungi lantai pertama, dan tidak ada entry yang diizinkan di lantai 2. Sebelum Yang Guilan dapat melihat dengan jelas, dia didorong keluar, dan dia hanya tertegun. Maaf, saya tidak tersesat. Yang Guilan menjelaskan sambil tersenyum. Pelayan itu hanya melirik dingin, dan bergumam, cepat turun, teman-temanmu sedang menunggumu di lantai 1. Yang Guilan menyerah, jadi dia hanya bisa turun dan melihat Zaolan dan Yang Fenglan di ruang tamu. Guilan, kamu pergi kemana? Aku sudah lama tidak menemukanmu. Yang Fenglan berkata dengan ekspresi tidak puas. Zaolan juga memarahi, ini bukan rumah saya, kamu bisa bergerak. Kamu tidak bisa merusak apapun. Sebelum Yang Guilan bisa menjelaskan, pelayan di belakangnya mendengus, oke, ketika waktu kunjungan Anda habis, saya akan mengantar Anda. Yang Guilan merasa sangat tidak nyaman sekarang, pikirannya penuh dengan foto pernikahan di kamar tidur selir kekaisaran, yang terlihat sangat mirip, bagaimana mungkin. Apakah ini benar-benar karena matamu buruk? Sepanjang jalan, Yang Guilan tidak berbicara, dan wajahnya mengerutkan kening. Ada apa, Guilan, sepertinya kamu telah kehilangan jiwamu seperti ini. Kamu tidak memikirkan tentang villa istana nomor 1, kan? Yang Fenglan tertawa mengejek sambil berjalan, jangan pikirkan itu, tidak. Orang-orang seperti kita dapat mengharapkan 200 juta, yang mampu membelinya. Selain itu, William di keluarga Anda terlihat seperti pengecut, dan Anda tidak mampu membelinya dalam hidup ini. Yang Fenglan baru saja menangkap kesempatan itu. Saya harus mengatakan beberapa kata. Tapi, Yang Guilan ternyata sangat tenang hari ini. Apalagi setelah keluar dari villa, saya tidak repot-repot bertengkar dengan diri sendiri, yang membuat Yang Fenglan sangat kesal. Oh, apa maksudmu? Biarkan saja jika kamu tidak ingin berbicara denganku. Yang Fenglan menginjak dan memutar pantatnya, dan berjalan menjauh dari pintu rumah Jiang bahkan tanpa memasuki pintu. Pikiran Yang Guilan saat ini, di mana ada waktu untuk bertengkar dengan saudari kedua, membuka pintu, memasuki rumah, duduk di ruang tamu, dan tidak ingin menjauh. Setelah beberapa saat, Jiang Guomin kembali, dan Yang Guilan menyeretnya ke sana kemari, dan mengatakan apa yang terjadi hari ini. Suamiku Jiang, kamu tidak heran. Aku melihat dengan jelas bahwa foto pernikahan itu persis sama dengan yang diambil oleh William dan Jiang Wan. Yang Guilan selalu memiliki ruam di hatinya. Jiang Guomin duduk di sofa, membuka-buka koran hari ini. Said, kamu hanya berpikir terlalu banyak. Sekarang orang muda mengambil foto pernikahan, mana yang tidak sama. Selain itu, kamu juga mengatakan bahwa villa itu 200 juta yuan. Selain itu, bukankah Nyonya Zhao mengatakan itu kota kami. Orang terkaya, Kiao, adalah orang kaya. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempelajari ini? Jika kamu benar-benar khawatir, telepon saja William dan tanyakan. Jiang Guomin benar-benar terlalu malas untuk berbicara dengan Yang Guilan sekarang. Wanita tua ini, saya tidak tahu ngengat apa yang akan dirawat lagi. Ya, saya akan menelepon William untuk bertanya. Dia mengatakan bahwa dia membeli rumah terakhir kali, tetapi saya ingin bertanya di mana dia bisa membeli rumah boros ini. Di hati mereka, mengeluarkan ponsel untuk dimainkan William di masa lalu. William baru saja selesai berbicara dengan Fan Chong, masalah telah diselesaikan, dan mobil secara alami tidak perlu dibayarnya. Maaf, angkat teleponnya. William dan Fan Chong tersenyum. Tuan Chen, jika Anda sibuk dulu, maka saya akan kembali dulu. Lain kali saya akan duduk di sana. Fan Chong tersenyum sopan, memelototi putranya yang bodoh, lalu pergi. Di sini William melihat telegraf, Yang Guilan menelepon. Hei, Bu, ada apa? Tanya William. William, izinkan saya bertanya, di mana kamu membeli rumah? Yang Guilan langsung mondar-mandir, tidak terlalu ceroboh. William gemetar di sini, Yang Guilan sedang melakukannya, mengapa tiba-tiba menjadi tertarik dengan masalah ini? Bukankah aku sudah memberitahumu, aku akan membelinya di Longcheng Courtyard, kamu ingin pergi dan melihatnya? William menjawab dengan jujur. Awalnya, masalah ini tidak bisa ditutup.
Dan William tidak berniat menyembunyikannya lagi, keluarga itu harus tinggal. Ketika Yang Guilan mendengar kata-kata William, dia terkejut sejenak dan kemudian dia berkata dengan kesal, "Oke, jangan bicarakan itu. Tahukah kamu berapa harga sebuah villa di Longcheng Courtyard? Biaya terendah adalah 3.000. 5 juta, kamu punya banyak uang." Awalnya, Yang Guilan masih ogah mengurus foto pernikahan, tapi sekarang dia langsung memutuskan kalau William benar-benar bisa meledakkannya. "Bu, aku benar-benar. Cukup, diam, apa yang kamu hancurkan di sini?" Yang Guilan sangat marah, pria membosankan ini masih bertiup di sini. "Ngomong-ngomong, saya akan segera kembali, dan akan ada tamu di rumah yang akan mengalahkan saya." Setelah berbicara, Yang Guilan menutup telepon, dan menamparkan telepon di atas meja kopi dengan udara yang menggembung. "Ada apa? Apakah William membuatmu kesal lagi?" Jiang Guomin bertanya, mengamati kata-katanya. "Hantu yang digantung memberitahu saya bahwa dia membelinya di halaman Longcheng. Anda tidak tahu. Villa di sana minimal 35 juta yuan. Apakah menurut Anda dia telah kehilangan hatinya? Katakan." Yang Guilan mengertakkan gigi dengan getir. Jiang Guomin tanpa daya menggelengkan kepalanya, menghela napas, dan tiba-tiba bertanya, "Jika William benar-benar membelinya di Longcheng Courtyard, kamu tidak bisa menerimanya." Yang Guilan terkejut. Dengan cemberut, dia segera bangkit dan menunjuk ke pintu, berteriak, "Hanya lumpurnya yang tidak bisa menopang dinding, dia mampu membeli halaman Longcheng, apalagi yang dia beli di sana, dia baru saja membelikanku 1 set sekarang. Di villa tingkat menengah, saya, Yang Guilan, mencuci dan memasak untuknya setiap hari, menyajikannya dengan teh dan air." Jiang Guomin menggelengkan kepalanya lebih keras lagi ketika dia mendengar ini, dan tidak berkata apa-apa. "Ini adalah keutamaan istriku sendiri. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu Lao Jiang. Hei, Jiarong akan datang sebentar lagi. Kamu pergi membeli makanan dan aku akan memasakkan masakan spesial untuknya." Tiba-tiba, Yang Guilan duduk dengan senyum gembira. "Hei Jiarong, yang dari keluarga Hei yang lama. Bukankah kamu pergi ke luar negeri untuk belajar? Kenapa kembali?" Jiang Guomin tercengang dan melepas kacamata bacanya. "Itu tidak benar, anak itu sedang menjanjikan sekarang. Seorang dokter luar negeri, atau semacam CEO dari perusahaan yang terdaftar, akan kembali kali ini, kebanyakan untuk Jiang Wan kita." Yang Guilan sangat gembira ketika dia menyebut He Jiarong. Ini adalah jenis pembicaraan tentang betapa baiknya putranya sendiri. "Apakah Anda ingat bahwa kami memiliki hubungan cinta anak dengan Jiang Wan di sekolah menengah, tetapi kami tidak setuju. Sekarang saya kira, bocah bau ini ingin kembali dan melanjutkan dengan kami Jiang Wan. Takdir. Tapi Jiang Wan sudah menikah, mengapa kamu bergumam tentang hal-hal ini?" Jiang Guomin tercengang, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Guilan. "Aku bilang kamu bodoh. Bagaimana jika kamu sudah menikah? Mungkinkah sampah William dapat memiliki uang? Selain itu, kamu dapat pergi setelah kamu menikah, selama He Jiarong masih memiliki hati untuk Jiang Wan, kita bisa membantu." Yang Guilan tersenyum, matanya penuh kegembiraan. "Bukankah kamu bebek Mandarin yang hebat? Kenapa kamu selalu melakukan hal yang begitu jahat?" Jiang Guomin tidak tahan. Yang Guilan menjadi tidak senang ketika mendengar ini, dan berkata, "Saya jahat. Mungkinkah Anda masih ingin melihat putri kita menyimpan sampah itu selamanya?" Jiang Guomin tidak berkata apa-apa dan bangkit dan keluar untuk membeli sayuran. Wanita yang tidak masuk akal. Di sini, William kehilangan Kiki di rumah sakit untuk sementara waktu, lalu naik taksi dan kembali ke rumah keluarga Jiang. Di depan pintu, dia melihat Porsche baru diparkir di luar pintu. Tamu di rumah ini cukup kaya. William melangkah maju, dan begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Yang Guilan berbicara dan tertawa dengan seorang pemuda dengan senyuman di wajahnya, sobat, dengan buah-buahan di depannya. "Jiarong, saya sudah menelepon Jiang Wan, dan dia akan kembali beberapa saat lagi. Ngomong-ngomong, saya dengar kamu bekerja di pabrik farmasi Huatian. Atau CEO." Yang Guilan tampak sangat antusias. "Hei Jiarong, CEO Huatian Pharmaceutical Factory, sebuah perusahaan terdaftar, telah belajar di luar negeri selama 6 tahun. Dia yang kembali, dan keluarganya juga kaya. Dia adalah putra He Group. Dia dan Jiang Wan adalah pasangan dulu saat masih anak-anak dan di sekolah menengah. Keduanya memiliki hubungan singkat, tetapi gagal." Yang Guilan masih mencemaskan masalah ini, dia juga ditutupi lemak babi, tapi dia tidak setuju. Saat ini, William kebetulan kembali. Bibilan, "Siapa ini?" Yang Guilan memelototi William dengan marah, dan buru-buru memecahkan topik, "Tidak apa-apa, tinggalkan dia sendiri, mari kita bicarakan tentangmu lagi, Paman Jiangmu sedang berbelanja bahan makanan."
Kamu akan segera kembali, dan kamu akan tinggal di rumah kami untuk makan malam. Saya tidak melihat Anda selama bertahun-tahun, saya kira Jiang Wan hampir mati karena Anda. Jiang Wan, merindukannya. William merasa malu dan berdiri di depan pintu, tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa melihat bahwa ibu mertuanya tidak ingin memberitahu pihak lain tentang identitasnya. William tidak mengatakan apa-apa. Baru saja akan memasuki kamar tidur, Yang Guilan mengutuk di sana, mengapa kamu berdiri bodoh, mengapa kamu tidak pergi dan menuangkan Jiarong gelas baru. William berteriak, dan menuangkan gelas itu lagi dengan sangat menarik, menyerahkannya satu sama lain dengan sopan dan dengan senyuman. He Jiarong juga menerimanya dengan sangat sopan, mengucapkan terima kasih, dan kemudian dengan curiga berkata, Bibilan, apakah keluargamu memiliki pengasuh laki-laki? Sial, William sangat marah saat itu. Yang Guilan juga tersenyum, malu dan tidak menjelaskan, dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan William kembali. Kebetulan Jiang Wan kembali dari luar. Bu, mengapa ibu mencariku begitu terburu-buru? Jiang Wan mengenakan setelan profesional all hitam tinggi dan lurus, dan temperamen wanita pekerja sangat menawan. Saat He Jiarong melihat Jiang Wan, matanya penuh dengan cinta, dan dia berdiri dan berkata, Jiang Wan, apakah kamu kembali? Jiang Wan terkejut, menatapnya, wajahnya tiba-tiba mekar seperti bunga. Sangat bersemangat, saudara Jiarong, kapan kamu kembali? Dia berkata, He Jiarong datang, memeluk Jiang Wan di depan William, dan berkata dengan lembut, saya baru saja kembali. Aku merindukanmu sepanjang malam, senang melihatmu. Ekspresi William langsung tenggelam. Bersambung.